Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Surudin dari kelas Pilkom A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan pada pertemuan kedua yang terdiri dari 15 studi kasus yang harus dipecahkan. Untuk soal nomor 1, yaitu buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima inputan 3 buah masukan bilangan bulat dan menampilkan hasil operasi aritmatika pada ketiga bilangan tersebut. Ya, dalam bahasa C, seperti biasa di sini saya akan masukkan dulu komentar mengenai nama NIM kelas dan nama program. Diikuti dengan header fungsi include stdioh dan fungsi in main yang nantinya dapat menjalankan program. Kemudian pada bagian kamus di sini berisi pendeklarasian atau inisialisasi dari setiap variabel yang akan digunakan dalam pemrograman. Di sini saya menggunakan fungsi in atau integer karena di sini dijelaskan bahwa masukan bilangan tersebut merupakan bilangan bulat. Jadi saya menggunakan fungsi integer. Kemudian dalam algoritma di sini saya memasukkan output berupa masukan nilai A yang nantinya diikuti dengan input scanf %d. %d di sini berarti pemanggilan pada variabel integer. Yang kemudian scanf tersebut dimasukkan atau di-add to ke variabel A. Begitupun seterusnya pada variabel B dan variabel C. Kemudian pada tahap pengoperasian operasi aritmatika, di sini saya menggunakan output hasil penjumlahan dari %d tambah %d tambah %d yang tadi disebutkan variabel A, B, dan C sama dengan %d. %d yang keempat di sini berarti operasi aritmatika dari variabel-variabel tersebut, yaitu A tambah B tambah C, dan begitupun pada operasi selanjutnya yaitu pengurangan, perkalian, pembagian. Kemudian untuk langkah terakhir ditulis return 0. Sudah program tersebut dibuat, kemudian kita run. Coba run. Masukkan nilai A, saya contohkan 12. Kemudian masukkan nilai B, saya contohkan 11. Masukkan nilai C 4. Enter. Kemudian operasi aritmatika tersebut akan tampil ya. Hasil penjumlahan 12 tambah 11 tambah 4, 27, pengurangan negatif 3, perkalian 528. Nah, di sini hasil pembagian dari 12 bagi 11 bagi 4 di sini 0. Kenapa 0? Karena di sini saya menggunakan pengoperasian dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Jadi operasinya akan terjadi sedikit error. Mungkin di sini 0, berapa. Nanti bisa dibahas dalam soal berikutnya dalam bilangan real. Kemudian untuk soal nomor 2, buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima inputan 3 masukan bilangan pecahan real dengan menampilkan hasil operasi aritmatika. Ya, sama seperti nomor 1, tapi nomor 2 ini merupakan versi bilangan real. Ya, pertama-tama kita masukkan dulu komentar tentang biodata, fungsi include in main. Kemudian deklarasikan variabel. Di sini saya menggunakan variabel bilangan desimal atau bilangan real. Variabel tersebut dituliskan tipe data float. Terdiri dari 3 variabel yaitu variabel A, B, dan C. Sama seperti tadi, saya menggunakan fungsi printf, masukkan nilai A. Nah, di sini dalam output scanf untuk pemanggilan dari variabel dengan tipe data float dan di-add pada variabel A untuk nilai pertama. Kemudian begitu pun seterusnya kepada variabel B dan C. Nah, pada bagian output di printf di sini saya menuliskan hasil penjumlahan dari persen 2 kali 2.1f. Berarti di sini terdiri dari 2 angka di sebelah kiri termasuk spasi. Kemudian diikuti 1 angka di belakang koma. Seperti itu untuk tipe bilangan untuk tipe data float, karena tipe data float ini merupakan tipe bilangan desimal. Persen 2.1f tambah persen 2.1f tambah persen 2.1f sama dengan persen 2.1f n/n backslash n. Di sini berarti enter. Sama untuk pemanggilannya ada variabel A, B, dan C. Kemudian operasi aritmatika A tambah B tambah C. Begitupun seterusnya pada operasi perkalian, pembagian, dan pengurangan. Kemudian kita coba jalankan. 12,4 misalkan. Terus masukkan nilai B 11,9, nilai C 3, nilai C 3,6. Enter. Nah, akan muncul hasil operasi aritmatika pada bilangan real tersebut.
Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 3. Buatlah algoritma dalam bahasa C menjumlahkan kode ASCII dalam karakter 1 dan karakter 2. Yang perlu digarisbawahi bahwa di sini 1 dan 2 ini merupakan karakter. Jadi dalam bahasa pemrograman setiap karakter itu memiliki nilai atau bobot yang dimiliki. Jadi di sini dalam pemrograman C seperti biasa saya masukkan dulu komentar entitas, nama program, fungsi include, in main, dan dalam kamus atau pendeklarasian dan inisialisasi. Di sini saya menggunakan tipe data char yang berarti karakter. Karakter A sama dengan 1 dan karakter B sama dengan 2. Jadi di sini tahap deklarasi dan inisialisasi itu digabungkan. Dalam algoritma saya memberikan output printf char atau arti dari karakter 1 sama dengan D. Kenapa di sini %D disebutkan %D? Karena di sini kita akan mengetahui bobot atau nilai dari karakter 1 itu berapa. /n kemudian dipanggil variabel A. Untuk printf char 2 /D sama saja. Kemudian printf hasil penjumlahan dari 1 dan 2, karena di sini ditanyakan itu penjumlahan dari kode ASCII-nya. Penjumlahan dari 1 dan 2, titik 2, %D sama dengan %C. Nah, di sini %C tersebut merupakan karakter dari bilangan yang disebutkan. Nanti akan muncul pada ketika sudah di run. Kemudian dipanggil A tambah B. Coba kita run. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Bahwa karakter 1 itu memiliki nilai bobot 49, karakter 2 50, maka hasil penjumlahan dari 49 dan 50 dari karakter 1 dan 2 merupakan 99. Nah, 99 itu merupakan bobot atau nilai dari karakter C itu. Seperti itu kurang lebih ya. Kemudian untuk soal selanjutnya, buatlah algoritma dalam bahasa C mengkalikan kode ASCII dari karakter A dan karakter B, sama seperti nomor 3. Tapi di sini karakternya merupakan karakter A dan B yang merupakan huruf. Untuk tahap pertama pemberian komentar, fungsi, dan pada tahap kamus atau deklarasi di sini disebutkan char A sama dengan tanda petik. Di sini ada tanda petik yang berarti karakter itu hanya boleh satu karakter agar sistem komputer bisa membaca. A sama dengan tanda petik A besar, B sama dengan tanda petik B besar. Sama dengan di sini juga berarti assignment atau penugasan pemberian nilai kepada variabel A kecil. Dalam algoritma printf char A titik 2 %D untuk menunjukkan nilai /n. Kemudian printf char B titik 2 /D sama untuk menampilkan nilai. Nah, pada output ketiga printf hasil perkalian dari A dan B ini dikalikan sama dengan titik 2 %D %C untuk menampilkan karakter %C. Dipanggil A kali B. Jadi karena di sini disebutkan bahwa operasi yang dilakukan itu perkalian. Coba kita run. Maka akan muncul char A nilai dari A itu 65 dan nilai dari B itu 66. Maka hasil perkalian dari 65 dan 66 itu 4290 yang disimbolkan dengan simbol seperti itu, bukan seperti T tapi bukan T itu T. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Buatlah algoritma dalam bahasa C menghitung kode ASCII dari karakter di dalam rumus. Nah, jadi ini mah rumusnya sudah ditentukan serta variabelnya juga sudah ada dalam rumus ini. Ke nomor 5 sama dalam pertama-tama kita masukkan dulu komentar dan identitas, fungsi include, in main. Nah, dalam tahap deklarasi char A sama dengan 2, B sama dengan W, C sama dengan Z, D sama dengan 3, E sama dengan X besar. Jadi di sini saya menggunakan variabel A, B, C, D, dan E yang masing-masing variabel tersebut mengandung satu karakter. Kemudian pada tahap algoritma di sini saya akan memunculkan nilai dari setiap karakter, yaitu karakter 2, W, Z, D, dan X besar. Karena setiap karakter tersebut memiliki nilai. Kemudian printf hasil operasi dari rumus tersebut adalah titik 2
%D untuk menunjukkan angka, dan %C untuk menunjukkan karakter. Kemudian di sini dimasukkan rumus yang tadi disebutkan dalam soal. Karena di sini saya rubah setiap karakter tersebut menjadi variabel yang ada dalam pemrograman. Kemudian kita run, maka akan timbul hasil output berupa karakter 2 memiliki nilai 50, char W 119, char Z 122, seterusnya. Maka hasil dari operasi menggunakan rumus tersebut merupakan 5951 dengan simbol tanda tanya. Ya, seperti itu. Lanjut untuk soal ke-6. Sebentar. Untuk soal ke-6. Buatlah algoritma dalam bahasa C mengkonversikan dari mil ke kilometer dengan penerapan nilai mil ke kilometer 1,609 ditetapkan dalam konstanta. Ya, masuk di sini ke pengkonversian. Pada program pertama masih sama komentar dan fungsi. Kemudian pada bagian deklarasi di sini, karena perlu digarisbawahi bahwa 1600 ini merupakan konstanta yang ditulis menggunakan bilangan real. Do you know? Real. Jadi di sini ditulis const float A. Jadi tahap deklarasi dan inisialisasi digabungkan. Akan memudahkan di sini saya membubuhkan komentar A merupakan konstanta mil ke kilometer. Kemudian float mil, karena mil di sini juga akan berfungsi sebagai tipe data bilangan real. Dalam algoritma di sini saya masukkan mil dan output %F add to mil. Ini logo karakter dan ini berarti address of. Jadi setiap nilai yang dimasukkan pada tahap input itu akan langsung dimasukkan ke dalam variabel. Di sini dimasukkan ke dalam variabel mil printf, maka hasil konversi dari ke kilometer, dari mil ke kilometer %5.2f kilometer. Coba kita run. Ya, misalkan saya di sini masukkan 13,5 mil dan hasil konversi ke kilometer merupakan 21,72 km. Ya, seperti itu. Next ke soal nomor 7. Buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima inputan derajat Celcius dan menampilkan hasil bilangan masukan menjadi derajat Fahrenheit. Konteksnya masih sama saja, yaitu konversi dari derajat Celcius ke derajat Fahrenheit. Pada tahap pertama pemberian komentar identitas diri, masukkan include dan in main. Pada pendeklarasian di sini hanya terdapat satu variabel, itu variabel Celsius yang bertipe data float. Dalam algoritma dituliskan printf masukkan nilai Celsius, output %F add to Celsius. Printf hasil konversi ke Fahrenheit, rumusnya 5 kali Celsius bagi 5 tambah 32. Jadi ini rumusnya ada rumus derajat ke Fahrenheit. Coba kita run. Karena di sini tipe data yang digunakan adalah float, kita masukkan misalkan 14,7. Hasilnya hasil konversi ke Fahrenheit merupakan 58,46 Fahrenheit, seperti itu. Next ke soal nomor 8. Buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima inputan derajat Celcius dan menampilkan dalam derajat Reaumur. Masih sama dari Celsius ke derajat Reaumur. Bedanya di sini berarti hanya beda dalam rumus. Dalam output rumus nanti hasil konversi ke Reaumur hanya rumusnya saja yang berbeda. Yang lainnya masih sama dari deklarasi dan input. Sekarang coba kita run. Karena ini tipe data real 15,8 misalkan, maka hasil konversi ke Reaumur 12,6 Reaumur. Lanjut ke soal nomor 9. Buatlah algoritma dalam bahasa C untuk menghitung luas lingkaran dengan inputan jari-jari. Jadi jari-jarinya diinput dari keyboard dan nilai pi dibutuhkan konstanta dengan nilai 3,14 untuk nomor 9. Di sini perlu digarisbawahi ternyata si pi ini merupakan konstanta ditulis dengan tipe data real. Dalam deklarasi const float pi sama dengan 3,14. Kemudian float r untuk masukkan variabel r. Dalam algoritma printf masukkan nilai jari-jari. Kemudian scanf untuk masukkan input dan add ke variabel r.
Kemudian untuk hasil printf luas lingkaran tersebut adalah persen titik 1f agar nilai di belakang komanya tidak terlalu banyak, hanya 1. Dengan rumus pi kali r kali r, pi r kuadrat, return. Kemudian kita jalankan program, masukkan nilai jari-jari misalkan 7. Maka luas lingkaran tersebut adalah 153,9. Ya, seperti itu. Lanjut ke soal nomor 10. Buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima inputan 3 buah bilangan bulat berupa sisi atas, sisi alas, dan tinggi trapesium dan menampilkan luas trapesiumnya. Jadi untuk nomor 10 ini kita harus memasukkan inputan berupa atas, sisi atas, alas, dan tinggi dan mencari luas dari trapesium. Seperti program lainnya, kita masukkan komentar, kemudian fungsi include, in main. Dalam deklarasi di sini membutuhkan 3 buah variabel dilambangkan dengan A, B, dan T. Untuk A itu sisi alas, B sisi atas, dan T tinggi. Ya, dijelaskan dalam algoritmanya. Output printf, masukkan nilai sisi alas. Scanf, %f, add to A. Printf, masukkan nilai sisi atas. Scanf, %f, add to B. Dan seperti itu, masukkan nilai tinggi. Scan, %f, add to T. Jadi di sini merupakan tahap pengisian nilai ke dalam setiap variabel float. Nah, untuk hasilnya kita berikan output printf luas trapesium tersebut %titik 2f. Nah, untuk rumus luas trapesium A tambah B alas tambah atas, si atas kali tinggi bagi 2. Kita jalankan programnya. Masukkan nilai alas misalkan 12, nilai atas 4, tinggi 7. Maka luas trapesium tersebut 56,0. Saya masukkan nilai bilangan bulat ya, maaf. Next, untuk soal nomor 11. Buatlah algoritma dalam bahasa C. Saya akan diberi hadiah jika ranking 1 di kelas dan naik kelas. Nah, sudah masuk ke materi boolean, tapi perlu diketahui ya, dalam bahasa C ini tipe data boolean itu belum ada, tidak ada. Jadi kita harus sedikit mengakalinya dengan menggunakan tipe data integer. Saya masukkan dalam deklarasi itu in A dan B. A untuk ranking 1 dan B untuk naik kelas. Jadi di sini penggunaan operasi logika boolean ini disiasati dengan tipe data integer. Dalam algoritma saya berikan output untuk nanti pemasukan nilai kepada para audiens. Printf ya sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0. Printf, apakah saya ranking 1? Kemudian berikan output %d add to variable A. Printf, apakah saya naik kelas? Scanf %d add to variable B. Nah, untuk hasil keluaran printf, apakah saya mendapat hadiah? Karena di sini ditanyakan itu saya akan diberi hadiah jika ranking 1 dan naik kelas. Berarti kedua nilai dari variabel tersebut harus true. Di sini saya menggunakan logika AND, yang mana kedua bilangan tersebut harus memiliki nilai true agar memiliki keluaran true. Apabila satu dari kedua variabel tersebut memiliki nilai false, maka tidak akan muncul atau akan bernilai false. Coba kita run. Ya untuk 1, tidak untuk 0. Apakah saya ranking 1? Misalkan saya pilih 0. Apakah saya naik kelas? Saya pilih 1. Ya. Apakah saya mendapat hadiah? Maka saya akan 0 atau tidak mendapatkan hadiah atau false. Jadi untuk operator logika ini, operator AND ini, kedua buah variabel harus memiliki nilai true agar menghasilkan keluaran yang sama. Next, untuk soal nomor 12. Pak Eki memiliki N ekor bebek. Ia ingin menempatkan bebek-bebeknya tersebut pada kandang-kandang. Ia juga ingin agar setiap kandang berisi paling banyak M ekor bebek. Tentukan jumlah kandang paling sedikit yang diperlukan Pak Eki. Nah, untuk soal nomor 12 ini, kita akan membutuhkan hasil dari pembagian atau modulus yang nantinya, karena sistem tidak akan secara sederhana menafsirkan tidak akan bisa membulatkan nilai sisa. Maka dari itu
kita akan sedikit memanipulasi nilai tersebut. Biasa pada bagian pertama kita akan masukkan komentar mengenai data diri, fungsi, main, dan pada pendeklarasian saya deklarasikan variabel A, B, dan mod. Untuk A untuk jumlah bebek, B untuk maksimal bebek per kandang, dan mod untuk modulus. Dalam algoritma printf, masukkan jumlah bebek, scanf input %D dan masukkan dalam variabel A. Kemudian printf, masukkan maksimal bebek per kandang, scan berikan input %D dan masukkan dalam variabel B. Nah, di sini untuk modulus merupakan hasil sisa dari pembagian. Di sini berarti A atau jumlah bebek, modulus maksimal bebek per kandang, maka menghasilkan sisa. Untuk keluaran printf, output jumlah kandang yang diperlukan sama dengan %D kandang, yang berarti menggunakan rumus A atau jumlah bebek dikurangi modulus dari sisa jumlah bebek modulus maksimal per kandang ditambah B atau maksimal bebek per kandang bagi B. Maka keluaran yang dihasilkan merupakan jumlah kandang yang diperlukan. Akan saya jalankan program. Masukkan jumlah bebek. Contoh masukkan 12, jumlah bebek 12 dan maksimal kandang 5. Maka kandang yang diperlukan 3 kandang, sama seperti contoh yang ada dalam soal. Ya, seperti itu. Next, untuk soal nomor 13. Pak Yaya membeli buah mangga dari petani sebesar 10.000 per kilogram. Kemudian mangga tersebut dijual lagi dengan harga 15.000. Berapa persen laba atau keuntungan yang diperlukan oleh Pak Yaya? Untuk nomor 13, sebenarnya ini masih sama, hanya berbeda dari rumus yang digunakan nanti dalam keluaran, dalam output akhir. Langkah-langkahnya masih sama, deklarasi, inisialisasi, dan algoritma berupa input atau output. Deklarasikan variabel A dan B sebagai tipe data integer. A untuk harga beli dan B untuk harga jual. Dalam algoritma printf, output masukkan harga beli, input scanf %D, add to variabel A. Dan begitu pada harga jual sama. Kemudian pada keluaran hasil akhir, jumlah keuntungan merupakan %D. D ini pemanggilan untuk tipe data integer, persen. Nah, si D ini diisi dengan rumus untuk mencari jumlah keuntungan dalam bentuk persen. Di sini rumusnya harga jual dikurangi harga beli dikali 100 dibagi harga beli. Nah, kita coba jalankan programnya. Misalkan harga beli 10.000 dan harga jual 15.000. Maka keuntungan yang didapatkan adalah 50%. Ya, seperti itu. Next, untuk soal ke-14. Bu Raisa bersepeda dari rumah ke pasar dengan kecepatan 130 meter per menit. Ia tiba di pasar dalam waktu 15 menit. Berapa meter jarak rumah Bu Raisa ke pasar? Contoh masukan. Ya. Nah, ini masih sama. Cuman berbedanya hanya dari rumus saja soal cerita ini. Jadi bukan yang susah ya, yang perlu dipikirkan itu merupakan pemikiran dalam menentukan algoritmanya, logika. Jadi logika kita itu harus jalan, betul-betul jalan gitu kalau menemukan soal cerita seperti ini. Dalam dalam deklarasi saya masukkan integer waktu dan kecepatan, variabel waktu dan kecepatan. Dalam algoritma printf, output masukkan waktu dalam menit, %D add to waktu. Masukkan kecepatan meter per menit, scanf input %D masukkan ke variabel kecepatan di sini. Maka untuk keluaran printf jarak dari waktu dan kecepatan dengan %D meter. Nah, %D ini diisi dengan waktu dikali kecepatan. Kita jalankan programnya. Ya. Masukkan waktu 15. Masukkan kecepatan 130. Maka jarak antara rumah Bu Raisa ke pasar itu 1.950 meter. Ya, seperti itu. Next, untuk soal terakhir. Suatu pekerjaan bisa diselesaikan oleh 8 pekerja dalam waktu 20 hari. Jika diasumsikan kecepatan setiap pekerjaan sama, maka 5 orang pekerja bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu. Nah, ini masih sama seperti soal-soal sebelumnya, cuman berbeda dari rumus yang nanti digunakan dalam keluaran. Saya akan bahas kembali. Untuk langkah pertama, saya memasukkan dulu komentar tentang identitas saya dan nama program yang dijalankan. Kemudian masukkan fungsi include agar nantinya dapat
memanggil fungsi-fungsi yang dijalankan dalam program inMain dan deklarasikan variabel yang digunakan dalam algoritma. Di sini saya menggunakan tipe data integer untuk variabel A, B, dan S. A untuk pekerja lama, B untuk pekerja baru, dan S untuk waktu. Dalam algoritma output printf pekerja lama ada berapa orang, maka di input masukkan %D dan masukkan ke variabel A. Printf output pekerja baru, scanf %D masukkan ke variabel B untuk pekerja baru. Nah, kemudian untuk waktu printf dalam bentuk hari, scanf masukkan dan address to variabel S. Nah, untuk keluaran akhir printf waktu yang dibutuhkan dengan %D hari. Nah, %D ini kalau dalam matematika biasa ya rumusnya itu kali silang. Nah, seperti ini. Berarti si pekerja lama dikali waktu dibagi pekerja baru. Kemudian return 0 untuk akhirnya. Kita coba jalankan program. Misalkan sama seperti contoh saja ya. Pekerja lama 8 orang, pekerja baru 5 orang, dan waktu 20. Maka pekerjaan bisa selesai oleh pekerja tersebut dalam waktu 32 hari. Ya, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila dalam video ini masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam materi maupun cara penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.